50 orang dimasukkan ke dalam sebuah perangkat misterius. Setiap 2 menit, orang yang memperoleh suara terbanyak akan tewas. Seiring berkurangnya jumlah orang, ada yang mengusulkan bahwa jika mereka menciptakan situasi seri, mungkin tidak akan ada yang tewas. Karena tidak boleh memilih diri sendiri, mereka pun sepakat untuk memberikan suara kepada orang di sebelah kanan masing-masing. Namun, saat hitungan mundur berakhir, tiba-tiba muncul 2 cahaya. Ternyata ibu hamil dan pria berjanggut itu sama-sama memperoleh suara terbanyak, sehingga perlu dilakukan pemungutan suara ulang. 3 detik kemudian pria berjanggut itu terjatuh. Padahal sudah disepakati untuk hasil imbang. Siapa sebenarnya yang membuat onar? Saat itu, si rambut keriting angkat bicara. Dia mengatakan bahwa dia memberikan suaranya kepada si janggut besar karena dia melihat si janggut besar diam-diam menggantungkan surat suaranya pada wanita hamil itu, dan dia melakukan hal itu untuk menyelamatkan wanita hamil tersebut. Karena wanita hamil dan anak-anak adalah yang paling mungkin bertahan hidup hingga akhir, maka pria berjanggut ini ingin menghabisi mereka lebih awal untuk meningkatkan peluangnya sendiri untuk selamat. Itulah alasan dia diam-diam memberikan suaranya kepada wanita hamil itu. Semua orang merasa argumen itu sangat masuk akal. Tetapi hal itu juga menginspirasi beberapa di antara mereka yang penakut dan takut mati. Pada pemungutan suara berikutnya, ternyata anak-anak, ibu hamil, dan pria berjanggut itu mendapatkan suara yang sama. Untungnya, orang-orang yang berkeadilan menjadi mayoritas, dan akhirnya si berjenggot disambar petir. Sekarang perhatian semua orang tertuju pada anak kecil dan wanita hamil. Seorang pria mengusulkan apakah ada sukarelawan yang bersedia maju secara sukarela untuk mengorbankan diri demi melindungi mereka. Setelah keheningan sejenak, ternyata benar-benar ada yang maju, padahal dia jelas-jelas masih anak-anak berusia 16 tahun. Meski begitu, pengusaha kaya itu dengan pura-pura bersorak keras mengatakan bahwa anak laki-laki itu sangat berani. Pastor tidak tahan melihat hal itu, sehingga dia keluar dari lingkaran sebelum anak laki-laki itu dilemparkan keluar dan menjadi korban pertama. Secara bertahap, mulai ada orang yang maju ke depan, bersedia mengorbankan nyawanya demi semua orang. Saat itu, kebaikan hati manusia membuat semua orang yang hadir merasa hangat. Namun ketika yang tersisa hanyalah orang-orang yang enggan berkorban, sang pengusaha kaya justru langsung mulai menculik tentara yang ada di sana dengan alasan bahwa mereka seharusnya berada di barisan depan. Namun para tentara merasa bahwa mereka telah melewati 2 perang dan dengan susah payah selamat, sehingga tidak mau mati begitu saja di sini. Mereka juga memiliki hak untuk memilih cara bertahan hidup mereka sendiri. Mendengar kata-kata itu, semua orang terdiam. Saat itu, Huang Mao mengusulkan, karena hasilnya seri, pasti akan ada yang mengacaukan. Jadi sebaiknya kita semua tidak memberikan suara dan lihat apa yang akan terjadi. Namun, begitu hitungan mundur kali ini berakhir, ternyata ada 2 orang yang tersambar petir secara bersamaan. Artinya, jika tidak memberikan suara, petir akan memilih lebih dari 1 target secara acak. Oleh karena itu, mereka harus memberikan suara.